Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman rahimakumullah, ada 3 orang yang dilaporkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara membaca surah Al-Ikhlas. Mohon maaf sebelumnya kepada semua pemirsa jika nanti saya menyebut nama Nabi, baik itu Rasulullah atau Kanjeng Nabi atau baginda Nabi atau nama-nama yang lain yang merujuk kepada Nabi Muhammad, mohon dengan segala kerendahan hati untuk membaca sholawat, misalkan Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Jadi ini peringatan dari Nabi bahwa orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut Nabi Muhammad dia tidak mau membaca sholawat. Yang pertama, hadis bahwa seseorang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Diceritakan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang melaporkan kepada baginda Nabi, lapor tentang temannya yang selalu membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Kemudian dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqallaha. Dalam laporannya seraya seorang itu menganggap pekerjaan orang yang membaca surat Al-Ikhlas tersebut pekerjaan yang kurang bermutu, begitulah istilahnya. Jadi dianggap remeh, dianggap sedikit, kok cuma kulhu saja. Tapi apa jawaban baginda Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di dalam genggamannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu menandingi, menyamai sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari. Jadi membaca kulhu 3 kali itu berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ini menurut hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Nabi mengutus seseorang untuk memimpin pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihi. Ketika sholat, sang panglima tadi yang sekaligus juga menjadi imam sholat selalu membaca Al-Ikhlas di setiap rokaatnya sebelum ruku. Jadi rokaat pertama misalnya sholat maghrib membaca Fatihah, kemudian membaca sebuah surat dalam Al-Quran. Setelah membaca surat Al-Quran ditutup dengan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebelum ruku. Demikian juga rokaat kedua membaca Fatihah, kemudian membaca surat pendek, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Jadi selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi apa? Jawab Nabi, faqala saluhu, coba tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, untuk apa melakukan hal tersebut atau alasannya apa dia melakukan hal tersebut. Fasa'aluhu, maka para sahabat yang bertanya tadi bertanya kembali kepada sang panglima. Panglimanya menjawab, faqala li annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Allah yang maha pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang membaca surat Al-Ikhlas. Mendapat laporan seperti itu, mendapat jawaban seperti itu, para sahabat kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi apa? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis yang kedua demikian. Sekarang hadis yang ketiga. Kana rajulun minal ansori ya'ummuhum fi masjidid Quba. Jadi di Masjid Quba ada seorang sahabat dari golongan Ansor yang mengimami di masjid tersebut. Dan setiap rokaat dalam sholatnya selalu membaca surat Al-Ikhlas di awal surat. Jadi kalau tadi yang hadis kedua, sang panglima selalu membaca Qul huwallahu ahad di akhir rokaat sebelum ruku. Kalau ini setelah Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat yang lain. Rokaat kedua juga demikian, Al-Fatihah,
kemudian dimulai Al-Ikhlas, kemudian membaca surat yang lain. Sampai rakaat keempat dalam sholat Isya misalnya, selalu seperti itu. Mengawali bacaan surat setelah Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Maka para sahabat fakallamahu ashabu, maka para sahabat protes, para sahabat, para makmumnya menanyakan hal tersebut. Innaka taftatihu bihadhihi surah, wahai Pak Imam, engkau selalu memulai bacaan sholat setelah Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Apakah tidak cukup misalnya Qul hu saja tanpa surat yang lain, atau surat yang lain tanpa Qul hu, kira-kira seperti itu? Maka jawaban sang imam, ma ana bitarikiha, oh tidak, saya tidak akan meninggalkan hal tersebut. In akhbahtum an ummakum bidzalika fa'altu, kalau kamu suka saya imami dengan cara seperti itu, ya terus saya akan lakukan, dan jika kalian tidak suka cara tersebut, maka aku akan meninggalkan kalian. Wa kanu yaruna annahu min afdhalihim, akan tetapi para sahabat, para makmum memandang bahwa sang imam ini adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Wa karihu ayya ummahum wairuhu, dan mereka tidak suka kalau diimami oleh orang lain. Falamma atahum, maka ketika Nabi SAW berkunjung ke Masjid Quba tersebut, perilaku sang imam dilaporkan kepada baginda Nabi. Faqala ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, wahai Pak Imam, kenapa engkau tidak menuruti apa yang dimaui oleh para makmum, atau apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak melaksanakan apa yang diinginkan para makmum? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin, dan apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Faqala, maka sang imam menjawab, wahai baginda Nabi, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Teman-teman yang berbahagia, itulah kisah dalam hadis 3 orang yang dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan surat Al-Ikhlas. Yang 2 orang membacanya dalam sholat, sementara yang 1 orang selalu membacanya berulang-ulang di luar sholat, menjadi wirid, menjadi zikiran di setiap waktunya. Jadi ini menunjukkan pentingnya membaca surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas ini 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Otomatis kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.